teman-teman semua, selamat datang di Sastra Suara, podcast yang membahas segala hal seru di balik layar praktikum sastra. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang yang mungkin gak kelihatan di depan, tapi jasanya luar biasa besar, koordinator konsumsi event kita, Kak Suci. Halo Kak Suci. Halo Kak Jia. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Wah, kami juga senang banget nih Kak Suci bisa meluangkan waktu buat kami. Langsung aja ya Kak. Pertama-tama boleh diceritain gak sih Kak? Apa aja sih sebenarnya tugas utama seorang koordinator konsumsi di event kayak gini? Tugasnya itu merancang konsumsi-konsumsi yang diperlukan selama acara berlangsung ya Kak. Dan itu kita perlu berkoordinasi dengan bendahara pelaksananya dan kita harus mencari tempat-tempat yang cocok untuk kita membeli kue, membeli air minum, membeli makanan selama acara berlangsung. Oh, penting banget berarti ya Kak. Nah, waktu awal merancang kebutuhan konsumsi gimana sih Kak prosesnya? Untuk merancangnya itu kita perlu tahu dulu Kak kira-kira pesertanya berapa, panitianya berapa, tamu undangannya berapa. Terus untuk konsumsinya itu mahasiswa dapat konsumsi waktu pembukaan dan penutupannya. Terus kalau buat pembukaan dan penutupannya itu peserta dihitung sebagai tamu undangan Kak kalau ada peserta yang datang di hari pembukaan dan penutupan. Terus saat lomba, peserta itu dikasih konsumsi lagi, Kak. Dan buat dewan juri itu disiapkan seperti konsumsi kue-kue, gorengan, kue basah, dan dikasih juga kayak minumannya pilihannya teh atau kopi. Terus buat konsumsi praktikum sastra ini kita juga ada kayak kerja malamnya, Kak, sebelum hari acara. Itu buat konsumsi kerja malamnya itu dikasih sama anak-anak cowok yang ikut kerja malam dan itu uang konsumsinya itu didapat dari iuran mahasiswa secara bergantian per kelasnya. Oh, berarti kalau kerja malam itu untuk konsumsinya itu kakak sendiri yang menyediakan dari uang iuran atau mereka yang iuran langsung beli seperti itu Kak? Untuk uang iuran itu dikumpul sama bendahara kelasnya masing-masing, Kak. Terus nanti kalau uangnya udah kekumpul, itu tergantung sama anak kelasnya, Kak. Uangnya itu mau digunakan untuk masak atau mau digunakan untuk beli makanannya, langsung beli makanannya aja buat dikasih ke anak cowoknya, Kak. Oh, seperti itu ya Kak. Kira-kira peserta tahun kemarin tuh banyak nggak Kak? Banyak, Kak. Itu pesertanya hampir 1.000 kalau nggak salah. Wow, kompleks juga permasalahan konsumsi ini ya Kak. Iya, Nah, Kak. selama persiapan apa sih Kak tantangan terbesar yang Kakak hadapi? Untuk tantangannya itu lebih ke hari pembukaan dan penutupan, Kak. Karena kita nggak bisa menentukan secara pasti tamu undangan yang datang itu berapa, Kak. Dan karena takut kurang, kita melebihkan konsumsinya. Dan akhirnya kemarin tuh banyak kue-kue yang kebuang, Kak. Wah, sayang banget ya Kak. Tapi ya kalau kata pepatah lebih baik lebih daripada kurang. Iya, Kak. Nah, ini Kak, saya mau tanya nih terkait kerjasamanya Kak. Nah, kalau soal koordinasi gimana sih Kak cara Kakak bekerja sama divisi-divisi lain? Kita perlu berkoordinasi dengan PJ pendaftarannya, Kak, PJ perlengkapan, dan PJ lombanya untuk menentukan jumlah mahasiswa dan jumlah peserta yang ikut di masing-masing cabang lombanya. Oh, seperti itu ya Kak. Menurut Kakak nih, seberapa penting sih konsumsi dalam kelancaran event kayak praktikum sastra ini Kak? Ya, konsumsi itu sangat perlu ya, Kak. Meskipun konsumsi yang diberikan itu nggak banyak, tapi itu bisa loh, Kak, untuk mengganjal perut-perut yang lapar. Wah, mantap juga nih pemikiran Kakak. Nah Kak, dari semua pengalaman ini ada nggak sih yang paling berkesan buat Kakak? Ya, pastinya ada ya, Kak. Apalagi saya dan adik-adik tingkat menjadi lebih akrab dan lebih tahu satu sama lainnya. Wah, seru banget Kak. Terakhir nih Kak, ada tips nggak sih buat teman-teman yang mungkin kedepannya mau jadi koordinator konsumsi? Tipsnya itu kita harus teliti ya Kak, komunikatif dan siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan lebih pentingnya lagi jangan ragu untuk minta bantuan tim Kak, karena kerja bareng itu adalah kunci yang paling utama.
Wah, keren juga nih tipsnya. Terima kasih ya Kak Suci udah Iya. sharing pengalaman dan tipsnya. Semoga makin sukses di event-event selanjutnya. Amin. Terima kasih Kak yang sudah ngajak ngobrol juga. Iya Kak. Oke teman-teman, itu dia obrolan seru bareng Koordinator Konsumsi Praktikum Sastra ke-32. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!